Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dewi Natasha, nomor induk mahasiswa 22046020031 dari jurusan Teknik Elektro D4 Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Nah, ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, satuan dasar dan turunan, yang kedua, sistem-sistem satuan pengukuran, yang ketiga, satuan listrik dan magnet, yang keempat, sistem satuan internasional, yang kelima, sistem satuan lain, dan yang terakhir atau yang keenam adalah pengubah satuan. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu satuan dasar dan turunan. Pengertian satuan dasar sendiri adalah satuan dasar merupakan salah satu komponen besar yang menjadi standar dari suatu besaran. Sebuah besaran tidak hanya memiliki satu satuan saja. Besaran panjang ada yang menggunakan satuan inci, kaki, mil, dan sebagainya. Untuk massa dapat menggunakan satuan ton, kilogram, gram, dan sebagainya. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Satuan dasar adalah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Sedangkan pengertian satuan turunan sendiri adalah satuan turunan atau satuan turunan SI adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan pokok yang ditetapkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Satuan-satuan tersebut dapat berupa dimensi atau dapat didefinisikan sebagai produk dari satu atau lebih satuan pokok yang mungkin diskalakan dengan pangkat bilangan eksponen yang tepat. SI memiliki nama khusus untuk 22 buah satuan turunan, misalnya Hertz atau Hz, satuan ukur SI untuk frekuensi, sedangkan sisanya hanya mencerminkan penurunan definisi dari satuan tersebut, misalnya meter persegi, satuan turunan SI untuk luas, dan kilometer per meter kubik, satuan turunan SI untuk massa jenis. Nama-nama dari satuan turunan SI jika ditulis lengkap selalu menggunakan huruf kecil. Namun, simbol untuk satuan yang berasal dari nama orang ditulis dengan awalan huruf kapital. Misalnya, simbol untuk Hertz adalah Hz, tetapi simbol untuk meter adalah M. Nah, itu tadi penjelasan mengenai satuan dasar dan turunan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem-sistem satuan pengukuran. Pengukuran yang digunakan dalam fisika diseragamkan dengan menggunakan sistem satuan internasional atau sistem internasional SI. SI ditetapkan oleh organisasi standar internasional yakni International Bureau of Weights and Measures atau BIPM pada tahun 1960. Organisasi ini menetapkan satuan yang digunakan dalam 7 besaran pokok. Penyeragaman satuan ini berfungsi untuk mempermudah pengukuran. Selain SI, ada pengukuran metrik yang digunakan di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada pula sistem pengukuran imperial atau Inggris yang masih digunakan oleh Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia. Inggris, negara asal yang melahirkan sistem pengukuran imperial, mencampurkan kedua sistem pengukuran. Berikut perbedaan satuan pengukuran dalam SI, sistem metrik, dan sistem imperial. Berikut adalah gambar besaran satuan internasional, sistem metrik, dan sistem imperial. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan ketiga, yaitu satuan listrik dan magnet.
Satuan listrik. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan, salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dikuasai adalah mengetahui besaran-besaran maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik. Pengetahuan tentang besaran maupun satuan listrik ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, serta menganalisa sebuah rangkaian listrik. Tanpa pengetahuan dasar ini, kita tidak akan dapat mengetahui secara pasti nilai-nilai komponen listrik, nilai-nilai hasil pengukuran tegangan dan arus listrik, serta tidak dapat melakukan perhitungan dalam rangkaian seperti menghitung jumlah daya listrik yang dipergunakan, menyusun rangkaian seri atau paralel, resistor, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh-contoh satuan dalam ilmu kelistrikan seperti ampera, volt, ohm, joule, watt, farad, dan henry. A atau ampera. Ampera adalah satuan yang menyatakan kuat arus listrik yang mengalir melalui pengantar selama 1 detik. Semakin besar daya yang dibutuhkan oleh elektronik, semakin besar pula kuat arus yang dibutuhkan. Elektronik membutuhkan kuat arus antara 500 mA hingga 5A. Yang kedua, ohm. ohm adalah besar hambatan yang terjadi pada sebuah pengantar, alat listrik maupun elektronik. Setiap elektronik memiliki hambatan listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin besar pula arus yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Sebuah kabel listrik normal memiliki hambatan listrik yang cukup kecil atau bisa dikatakan nol. Yang ketiga, V atau volt. Volt adalah beda tegangan pada dua kutub listrik atau positif dan negatif. Dua buah ujung penghantar memiliki tegangan 1 volt. Jika mengalirkan arus sebesar 1 ampera menuju beban 1 ohm, setiap sumber daya listrik memiliki voltage yang berbeda. Satuan magnet. Satuan magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos dan memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet. Dan magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu, saat ini bernama Manisa. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan. Benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu bahan logam. Contoh objek yang memiliki daya tarik yang tinggi yaitu besi dan baja. Sedangkan materi yang memiliki daya tarik yang rendah adalah oksigen cair. Gauss atau disingkat G atau GS adalah satuan CGS untuk mengukur medan magnet B. Juga dikenal dengan densitas flux magnet atau induksi magnetik. Diambil dari matematikawan dan fisikawan Jerman Kurt Friedrich Gauss. 1 Gauss didefinisikan sebagai 1 Maxwell per centimeter persegi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari satuan listrik dan magnet. Sekarang kita bakalan memasuki pokok pembahasan keempat yaitu sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional atau bahasa Perancis Système International des Unités atau SI
adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi 20 awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dan pecahan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan seperti lumen dan watt untuk besaran umum lainnya. Itu tadi sedikit penjelasan dari sistem satuan internasional. Sekarang kita bakalan membahas pokok pembahasan yang kelima, yaitu sistem satuan lain. Sistem satuan lain didefinisikan dalam 7 unit dasar dan unit turunan. Didefinisikan sebagai hasil kali pangkat dari unit dasar. Ketujuh satuan dasar dipilih karena alasan historis dan menurut konvensi dianggap tidak bergantung secara dimensi. Meteran, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Peran unit dasar ini berlanjut di SI saat ini, meskipun SI itu sendiri sekarang didefinisikan dalam istilah konstanta penentu. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang pokok pembahasan kelima, yaitu sistem satuan lain. Sekarang kita bakalan membahas pokok pembahasan terakhir atau yang keenam, yaitu mengubah satuan. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan dalam sistem yang sama, misalnya kita ingin mengubah salah satuan dalam sistem internasional ke satuan lain dalam sistem yang sama. Dalam konversi ini, pengubahan satuan dapat menggunakan faktor konversi atau dengan bantuan tangga konversi. Konversi satuan dalam sistem satuan yang berbeda maksudnya kita akan mengubah atau mengkonversi nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain. Misalnya, dari sistem Inggris ke sistem satuan internasional atau sebaliknya. Pengubahan satuan seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktor konversi satuan. Faktor konversi. Faktor konversi digunakan untuk mengubah satuan dari sebuah besaran tanpa mengubah nilainya. Metodenya terdiri dari pecahan di mana penyebut sama dengan pembilang, tetapi dalam satuan yang berbeda. Karena karakteristik identitas perkalian, maka nilai besaran tidak akan berubah selama dikalikan dengan 1. Maka, jika pecahan pembilang dan penyebut sama, maka pecahannya sama dengan 1. Selama pembilang dan penyebutnya ekivalen, maka nilai besaran akan tetap. Baiklah, itulah 6 deretan penjelasan pada pokok pembahasan kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.